Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 004 62 18 fokus pada bibirnya. Getar ponsel di saku jas Adrian sedikit mengusir sepi di tangga darurat tersebut. Tanpa mengalihkan pandangannya dari Ansara, Adrian mengambil ponselnya dan melihat siapa yang menghubungi. Ternyata ayah Gionino. "Halo ya," jawab Adrian, satu tangannya memegang ponsel di telinga. Satu tangan yang lain menarik tangan Ansara untuk melanjutkan langkah mereka yang terjeda. Digenggam dengan begitu erat seperti ini membuat Ansara gelagapan, apalagi secara perlahan Adrian membuat tangan mereka saling bertautan. Ansara menurut tanpa ada protes sedikitpun. Mereka akhirnya menuruni anak tangga itu berdua, dengan Adrian yang masih menerima telepon dari sang ayah. "Ayah sudah melihatmu di acara pertemuan hari ini, kamu benar-benar hebat nak," ucap ayah Gionino, yang selalu menunjukkan rasa bangganya dengan terang-terangan. Acara kali ini memang disiarkan secara langsung pada salah satu saluran televisi. Ayah Gionino, Ibu Aruni dan bahkan Naura sama-sama menyaksikan pidato Adrian. "1 tahun ini Kanu benar-benar membuat ayah bangga," ucap Gionino lagi. "Papa Kelen, salam buat Tante Angca." Celetuk Naura pula, ikut bicara meski tidak diajak. Namun berhasil membuat Adrian tersenyum kecil. 1. "Sayang, jika ayah sedang bicara jangan diganggu," ucap Ibu Aruni, suaranya yang lembut mampu pula didengar oleh Adrian di ujung sana. "Lia Bu," jawab Naura patuh, sementara Ibu Aruni hanya bertanya-tanya di dalam hati siapa Tante Angca itu. Menebak mungkinkah salah satu karyawan di perusahaan. "Jika sempat nanti pulanglah, kita makan malam bersama," pinta ayah Gionino pula. "Lia ayah, aku usahakan untuk pulang," jawab Adrian, lalu menoleh pada Ansara yang berjalan di sampingnya. Menuruni banyak anak tangga di tempat ini, satu persatu secara perlahan. Di belakang sang ayah sebenarnya selama ini Adrian memiliki banyak tekanan dari kedua pamannya. Diremehkan dan dianggap tak mampu memimpin perusahaan besar tersebut. Adrian menyembunyikan semuanya demi membuat keluarga besar nampak baik-baik saja, dia selalu mengatakan bahwa ingin membanggakan sang ayah. Padahal sebenarnya dia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa dia mampu. Dulu saat kecil Adrian memang terpisah dari ayahnya, hidup dengan miskin bersama sang ibu. Tapi fakta itu tidak membuatnya tumbuh jadi anak yang bodoh. Adrian benci sekali jika dia diremehkan karena masa lalunya. 1 tahun bagi Adrian belum cukup untuk membuktikan semuanya, karena itulah dia seperti orang yang gila kerja. 63. Dan di dunianya yang begitu kusut saat ini, Ansara seperti memberi warna. Ketika panggilan telepon itu berakhir, Adrian tidak melepaskan genggaman tangan mereka. Terus saling menggenggam sampai tiba di basement. "Mana kunci mobilnya?" tanya Adrian. "Kenapa?" "Biar aku yang mengemudi." "Kenapa?" Adrian tak menjawab lagi, tapi menatap Ansara dengan lekat. "Jangan menatapku seperti itu,"
lepas dulu tangannya agar aku bisa mengambil kunci mobil di dalam tas, jawab Ansara lirih. 1. Adrian kemudian melepaskan genggaman tangan mereka dan Ansara segera mengambil kunci mobil. Kini Adrian yang mengemudi. Sesaat suasana terasa begitu dingin bagi Ansara, dia mendengar juga apa ucapan Adrian ketika menelpon tadi. Ansara menebak jika yang menghubungi Adrian adalah ayahnya, lalu sang ayah meminta Adrian untuk pulang. Jika benar begini berarti nanti malam Adrian tidak berada di apartemen. Namun Ansara hanya mampu menebak-nebak saja, tidak berani untuk menanyakannya secara langsung. Sementara kedua matanya menatap jalanan, melihat Adrian mengemudikan mobil menuju perusahaan. Saat ini waktu memang masih menunjukkan jam 10 pagi, harusnya mereka berada di acara tadi sampai jam 2 siang. Jadi sekarang Adrian tidak memiliki jadwal apapun. Apa yang kamu bicarakan dengan Stephen tadi? Tanya Adrian, tiba-tiba membahas tentang hal ini. 2. Tuan Stephen hanya bertanya bagaimana aku bisa bekerja jadi sekretaris pribadimu. Lalu kamu jawab apa? Aku bisa bekerja di sini sesuai prosedur penerimaan karyawan baru. Lain kali tidak perlu bicara panjang lebar. Memangnya kenapa sih? Tuan Stephen kan kolegamu, bukankah aku juga harus menghormatinya? Tidak perlu, segala urusan yang menyangkut klien biar diurus Juan. Jadi apa yang aku urus? Kamu. Celetuk Ansara tanpa sadar. 1. Lia, balas Adrian singkat. 1. Namun membuat Ansara jadi terdiam, karena merasa lama-lama pekerjaannya jadi ambigu, pikirannya semakin bias. 64. Padahal Ansara sudah bertekad untuk bekerja secara profesional, tapi karena pembicaraan ini membuatnya kembali bingung. Sementara Adrian tidak menjelaskan lebih apa maksud jawabannya, sampai mobil yang mereka naiki tiba di basement perusahaan. Kenapa diam? Masih ada yang ingin kamu tanyakan? Tanya Adrian. Mereka tidak langsung turun tapi Adrian kembali membuka pembicaraan. Ucapanmu membuatku bingung, bagaimana bisa pekerjaanku adalah mengurus kamu, jawab Ansara dengan suara pelan, sebab sedikit ragu juga untuk membahas tentang hal ini. Jika tentang mengurus pekerjaan yang ada hubungannya dengan kantor Ansara masih bisa paham, tapi jika yang lain-lain Ansara masih belum yakin. Apa ia seperti itu? Tapi daripada mati penasaran jadi dia memberanikan diri untuk mengungkapkannya. Kenapa bingung? Apa susahnya mengurus aku? 3. Mengurus yang bagaimana? Aku bingung. Kamu kan laki-laki dewasa, kamu bisa mengurus dirimu sendiri, celoteh Ansara, hingga lagi-lagi membuat Adrian hanya fokus pada bibirnya. Ingin sekali membuat bibir itu diam. 34. 65. 19 membeku. Diam, ucap Adrian singkat, juga dengan tatapan yang lekat. Refleks Ansara merapatkan bibirnya, patuh sekali saat diminta untuk tidak buka suara. Karena tatapan Adrian yang serius membuatnya merasa terintimidasi. Apapun itu, tugas utamamu adalah mengurusku, bukan mengurus yang lain, timpal Adrian dengan sangat serius. Ansara tak bisa menuntut penjelasan lebih, karena mulutnya sudah diminta untuk diam. Jadi dia hanya bisa mengangguk. Mereka berdua akhirnya keluar dari dalam mobil, kembali lebih cepat ke perusahaan tentu membuat Jesse merasa penasaran.
Karena jika sesuai jadwal harusnya sang tuan kembali saat jam 2 siang. Jessie makin heran ketika Ansara tidak langsung duduk di kursi kerjanya, melainkan ikut masuk ke ruangan sang CEO. Aku lelah sekali, pijat leher sampai pinggangku, titah Adrian. Ansara tercengang, baru tadi mereka membicarakan tentang pekerjaan Ansara yang harus mengurus Adrian. Lalu kini mendapatkan tugas yang tak disangka-sangka oleh gadis itu. Pekerjaan yang mulai menjalar kemana-mana, bukan lagi masalah kantor tapi juga Adrian. Apa ini juga pekerjaanku? Tanya Ansara, refleks bertanya, meski setelahnya menggigit bibir bawah karena takut. Harusnya Ansara tak banyak bertanya dan hanya menurut. Maaf, bukan maksudku ingin membantah, aku hanya ingin bertanya, ucap Ansara lagi, langsung klarifikasi. Adrian telah duduk di kursi sofa, jika Ansara ikut duduk pasti kesulitan baginya untuk memijat leher Adrian. Jadi Ansara masih berdiri di hadapan pria tersebut. Sepanjang acara tadi kamu terus berbisik dan membuatku menunduk, sekarang leher dan pinggangku pegal. 5. Astaga, kenapa tidak bicara tadi? Harusnya aku pakai heels 10 cm tadi. 2. Adrian tidak menjawab, hanya menatap dengan tatapan yang entah, Ansara tak mampu membacanya. Yang ada Ansara refleks menyentuh leher Adrian dan mulai memijat. Sentuhan ini membuat Ansara menelan ludah kasar, skin to skin yang baginya tak biasa. Apa seperti ini? Tanya Ansara bicara demi mengusir rasa gugup yang dia rasakan sendiri. Kenapa tanganmu terasa dingin? Balas Adrian, bukannya menjawab malah mengajukan pertanyaan juga. Tidak tahu, jawab Ansara asal, padahal keringat dingin mulai muncul di kedua tangannya. 2. Merasa Ansara akan kesulitan memijat jika dia memakai jas, jadi Adrian melepaskannya, bahkan melepas dasi. Tak tahu jika keputusan itu membuat Ansara makin gelisah. 66. Kurang keras tidak? Tanya Ansara, lalu meringis sendiri sebab perasaannya tak menentu. Sudah pas, jawab Adrian. Ansara tidak bertanya lagi, terus memijat Adrian dengan mulut yang terkunci rapat, tapi hatinya berisik sekali. Berulang kali berpikir harusnya pekerjaan seperti ini dilakukan oleh istrinya Adrian, bukan dia. 2. Selesai memijat leher, Ansara duduk untuk memijat pinggang Adrian. Sampai Ansara merasa seluruh tubuh Adrian telah dia jamah. Namun pemikiran seperti ini membuat hati Ansara merasa menghangat, merasa mereka memang sudah sedekat ini. Merasa perasaannya yang selama ini bertepuk sebelah tangan kini mulai terbalas. Ya Tuhan, ternyata aku adalah wanita yang jahat, egois. Aku mengesampingkan semua kebenaran demi perasaan sendiri, batin Ansara. 1. Lahir batin seperti telah siap jadi perebut suami orang, hanya untuk merasakan cintanya sendiri. 1. Sudah belum? Tanya Ansara. Tanganmu lelah. Lia, tubuhmu keras sekali. Dan tanganmu kecil sekali. Eltu tahu. Balas Ansara dengan suara meninggi. Aku akan keluar sekarang, sekretaris Jessie pasti sudah menungguku, ucap Ansara, dia juga langsung berdiri. 2. Adrian mengangguk, namun saat Ansara baru berjalan beberapa langkah tiba-tiba mulutnya refleks memanggil. Ans.
Panggil Adrian. Ada apa? Jawab Ansara. Ingat ucapanku tadi, jika Stephen coba mengajakmu bicara abaikan saja. Adrian kembali menegaskan tentang hal ini. 3. Bagaimana jika Tuan Stephen menghubungiku di luar pekerjaan, apa harus ku abaikan juga? Balas Ansara. Sebuah pertanyaan yang membuat Adrian berdiri, lalu mendekati gadis mungil itu. Tiap langkah yang Adrian ambil, membuat Ansara makin berdegup, mereka seperti sedang tarik ulur tentang perasaan ini. Ansara sempat berpikir mungkinkah Adrian cemburu, tapi Ansara tak pernah mendapatkan jawaban pasti tentang hal ini. Karena itulah kini Ansara mulai mengikuti permainan pria tersebut. Dan bukannya menjawab pertanyaan Ansara, Adrian justru mengangkat tubuh mungil sang sekretaris lalu dia dudukkan di atas meja kerjanya. 67. Ansara yang terkejut membuatnya tak mampu berteriak, hanya refleks menyentuh kedua lengan Adrian yang kekar. Sesaat tatapan mereka saling terkunci, menatap dengan banyak makna. Abaikan semuanya ucap Adrian. Kenapa? Tanya Ansara sekali lagi, dia butuh penjelasan yang lebih jelas. Karena kamu milikku. Karena aku sekretarismu. Karena kamu wanitaku. 1. Aku masih tidak paham. 5. Dan kini Adrian menjelaskan dengan sebuah ciuman lembut di atas bibir Cherry milik Ansara. 16 Cup. 2. Ansara mendelik, tubuhnya membeku. 68. 20 sebuah stempel. Awalnya Adrian hanya ingin menjelaskan pada Ansara dengan ciuman lembut yang singkat saja. Tapi setelah merasakan manis dan lembutnya buah ceri milik Ansara membuat Adrian tidak bisa langsung berhenti. Dia justru melumat semakin dalam, sampai Ansara merasa tubuhnya ikut tertarik. 1. Sekejap darah jadi mengalir tak biasa, terasa lebih cepat dan panas. Dan Ansara tak bisa menghentikan itu semua, kesadarannya melayang entah kemana, semuanya terasa seperti mimpi. Yang ada Ansara justru melenguh, menyesuaikan diri agar tetap bisa bernafas. Sementara Adrian seperti kehilangan kendali, saking gemasnya dia tak sadar menggigit kecil bibir mungil tersebut. Ah! Desa Ansara karena terkejut. Suara yang membuat Adrian akhirnya menarik diri, melihat bibir Ansara yang semakin merah dan terlihat basah. Nafas keduanya saling terengah, Ansara menurunkan pandangannya tak kuasa untuk membalas. Apa ini? Kami berciuman. Adrian mencium bibirku. Ciuman pertamaku. Batin Ansara, sibuk sendiri. 2. Ciuman yang tak bisa dia pungkiri rasanya begitu luar biasa, jantungnya berdebar sampai ingin meledak. Ansara malu sekali, dia tak tahu harus bicara apa sekarang. Di sudut hatinya yang paling kecil masih saja menyalahkan semua yang terjadi. Bagaimana bisa mereka melakukan ini semua? Menciptakan sebuah hubungan yang terlarang. Tapi Ansara benar-benar tak bisa kabur, Adrian adalah seseorang yang tidak mampu dia abaikan. Sekarang sudah paham? Tanya Adrian, lirih. 1. Tapi meski suaranya pelan, namun Ansara dapat mendengarnya dengan sangat jelas, karena di ruangan ini sepi sekali dan hanya terdengar deru nafas keduanya. Dan Ansara yang masih sibuk sendiri dengan pikirannya malah jadi makin bingung saat mendengar hal itu. 1. Kamu adalah milikku Ans, aku tidak suka melihatmu dekat dengan pria lain ucap Adrian lagi, makin menjelaskan apa yang dia rasakan. 1. Tapi apa?
Kenapa menciumku? Kita kan tidak punya hubungan apa-apa. Kalau begitu kita buat hubungan itu jadi ada. 1. Hubungan seperti apa? Lebih dari sekedar teman. 69. Apa? Aku ingin kamu jadi kekasihku. 4. Apa ini salah satu tugasku? Tidak, Ans. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Aku ingin kamu jadi milikku. Tegas Adrian, lalu kembali mencium bibir Ansara dengan lembut. 2. Tapi kali ini bukan ciuman yang lama, hanya sebuah kecupan namun masih mampu membuat Ansara terkejut. Ciuman singkat yang seperti sebuah stempel, bahwa mereka sepakat untuk memulai hubungan terlarang ini. 13. Ada sedikit perasaan takut di hati Ansara, tapi ternyata lebih banyak rasa bahagia. Karena akhirnya setelah sekian waktu berlalu Ansara benar-benar bisa memiliki Adrian. Perasaan yang sudah ada sejak SMA, kini akhirnya terbalaskan. Tapi apa lagi? Bisakah kita merahasiakan hubungan ini? Tanya Ansara dengan ragu, sebagai simpanan tentu Ansara tak ingin diketahui oleh banyak orang. 5. Ansara tak ingin hidupnya semakin rumit, jadi ingin menikmati semuanya dulu. Masa-masa jatuh cinta ini. Tanpa pikir panjang Adrian pun mengangguk setuju, dia juga tak ingin menarik perhatian publik dengan kisah cintanya. Adrian juga belum ingin pihak keluarga mengetahui tentang hal ini, tak ingin Ansara masuk ke dalam lingkaran keluarga besar Abraham yang belum mampu dia kendalikan. Yang paling penting bagi Adrian sekarang adalah Ansara telah jadi miliknya. Tapi ini hanya sementara. Ada saatnya nanti aku akan memperkenalkanmu pada keluargaku, pada semua orang, jawab Adrian. 2. Ansara mengangguk dan menghela nafasnya dengan sedikit kasar, dia tahu maksud ucapan Adrian kali ini. Mungkin Adrian akan lebih dulu menyelesaikan semuanya dengan sang istri. Ya Tuhan, semoga langkahku tidak salah, batin Ansara, dia memberanikan diri untuk membalas tatapan Adrian yang terlihat dalam. 2. Hingga saat Adrian kembali mencium bibirnya, kini Ansara memejamkan mata. 62. 70. 21 status yang berubah. Ansara keluar dari ruangan sang CEO masih dengan perasaan yang tak menentu, berdebar ingin berteriak bahagia tapi ingin pula menyembunyikan kebahagiaannya tersebut. Entahlah, perasaan Ansara campur aduk. Bahkan kedua pipinya masih terasa panas. Di mata Jessie gelagat Ansara sangat mencurigakan, namun kini dia tak berani banyak bertanya seperti kemarin-kemarin. Kini Jessie lebih banyak menerka-nerka sendiri. Kenapa wajah Ansara terlihat merah seperti itu? Batin Jessie. 9. Tatapannya tak pernah lepas sampai Ansara duduk di kursi kerjanya. Apa? Tanya Ansara dengan suara yang dia buat dingin, padahal sedang menyembunyikan gugup di dalam hati. Jangan sampai Jessie tahu tentang hubungannya dengan sang bos. Ansara yakin 100% jika sampai Jessie tahu maka seluruh orang di bumi ini juga pasti akan langsung mengetahuinya. 1. Tidak ada, jawab Jessie dengan memalingkan wajah. Lalu bertanya-tanya lagi, benarkah bibir Ansara terluka? Tadi dia sempat melihatnya sedikit tapi tidak begitu jelas.
Tapi kini Jessie tak ingin kembali melihat ke arah Ansara. Jika dia kembali melihat Ansara pasti akan merasa besar kepala, merasa jika dia begitu ikut campur dengan urusan wanita itu. Dan demi membuat semuanya biasa saja, Ansara langsung menyibukkan diri dengan pekerjaan. Memutar rekaman suara yang dia ambil saat Adrian berpidato tadi. Juga mendengar pembicaraan di antara Adrian dan juga Nona Alea. Ternyata dalam pembicaraan itu banyak sekali hal penting yang dibicarakan. 1. Tapi saat acara tadi Ansara tak sempat memahaminya, hanya karena cemburu. Menyadari akan hal itu kedua pipi Ansara kembali merah, tak bisa dia pungkiri bahwa cintanya pada Adrian memang sebesar itu. Tanpa sadar Ansara bahkan senyum-senyum sendiri, untung saja Jessie tidak menyadarinya. Jam 2 siang asisten Juan akhirnya kembali. Kembalinya asisten Juan membuat Adrian sibuk dengan asisten pribadinya tersebut. Dan setelah Ansara melaporkan pekerjaannya, Ansara memiliki banyak waktu luang. Jadi Ansara memutuskan untuk izin pulang sebentar, bertemu dengan sang ibu yang rasanya telah lama sekali tidak bertemu. Saat sebuah mobil memasuki halaman rumah Ansara, para tetangga menatap heran. Bertanya-tanya siapakah pemilik mobil tersebut. Dan alangkah terkejutnya semua orang ketika melihat yang keluar adalah Ansara. Bukan Ansara seperti yang selama ini mereka kenal, sekarang Ansara terlihat seperti orang lain. Pakaiannya bagus, terlihat rapi dan juga sangat cantik. 71. Sang ibu yang sedang bermain ke rumah salah satu tetangga pun sampai dibuat tercengang dengan penampilan anaknya tersebut. Sontak saja beliau buru-buru berlari untuk pulang. Ansara, panggil Ibu Mulia. Bu sapa Ansara pula, dia tersenyum dengan sangat lebar. Ya Tuhan, apa ini anak ibu? Tanya Ibu Mulia heran. Bu, jangan menggodaku seperti itu. Ayo masuk, ajak Ansara, dia juga tidak pulang dengan tangan kosong. Ansara membawa beberapa buah tangan untuk ibunya. Mereka langsung menuju dapur dan duduk bersama di meja makan. Berulang kali Ibu Mulia merasa bersyukur melihat pekerjaan Ansara sekarang, seolah segala perjuangan sang anak selama ini akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan. Jadi itu mobil inventaris yang kamu bicarakan? Tanya Ibu Mulia. Iya Bu. Ya Tuhan, Ibu bahagia sekali nak. Kamu harus benar-benar bekerja dengan baik, jangan sampai membuat temanmu itu kecewa. Lia Bu, Ibu tenang saja. Ibu Mulia kemudian menggenggam tangan sang anak yang ada di atas meja. Bu juga berharap kamu bisa hidup bahagia Ans. Jika ada waktu luang seperti ini bahagialah juga dirimu sendiri. Jangan terus memikirkan tentang ibu. Jika kamu bahagia maka ibu juga akan sangat bahagia, ucap Ibu Mulia dengan sangat tulus. 16. Tak ingin Ansara menganggapnya sebagai beban, sangat ingin Ansara pun menikmati hidupnya. Lia Bu, jangan khawatirkan aku, jawab Ansara, lalu keduanya saling memeluk dengan erat. Namun mendadak ada perasaan takut di hatinya, bagaimana sedihnya sang ibu jika mengetahui dia jadi orang ketiga di dalam rumah tangga Adrian. 6. Pulang dari rumah sang ibu, Ansara tidak langsung kembali ke kantor. Ansara lebih dulu mengunjungi Mayang di kafe. Sama seperti sang ibu, Mayang pun tercengang melihat kehidupan Ansara sekarang. Kehidupan yang juga ia mimpi-mimpikan, tapi belum jadi kenyataan. Oh.
Astaga Ans, kamu cantik sekali, ucap Mayang kagum. 2. Tapi Ansara hanya tersenyum kecil, tidak menanggapinya dengan antusias. Kenapa wajahmu ditekuk seperti itu? Tanya Mayang lagi. Anu. 72. Anu apa? Bicara yang jelas. Ansara menghela nafas kasar, lalu mengatakan bahwa dia dan Adrian resmi menjalin hubungan terlarang. Dan kini Ansara selalu dihantui rasa yang membingungkan, terkadang bahagia lalu terkadang sedih sendiri. Sudahlah Ans, sudah kepalang basah. Berhentilah merasa bersalah, kata Mayang, tidak perlu pula mengungkit-ungkit masalah rumah tangga Adrian, jalani saja semuanya. Apa benar seperti itu? Lia, percayalah pada Adrian saja. Mungkin pernikahannya hanya perjodohan dan sebenarnya sejak awal dia hanya mencintai kamu, tegas Mayang, apalagi jika melihat banyak sekali kebetulan dalam hubungan mereka. 2. Tiba-tiba Adrian datang ke acara reuni, padahal sebelumnya tak ada pemberitahuan bahwa pria itu akan muncul. Tiba-tiba menawarkan pekerjaan pada Ansara untuk jadi sekretaris pribadi, lengkap dengan fasilitas yang tak main-main. Dan kini tiba-tiba Adrian mengatakan bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Mendengar semua penjelasan Mayang tersebut, hati Ansara yang gundah perlahan tenang. Mulai mantap lagi untuk tetap menjalani hubungan ini. Nikmati saja Ans, sampai kemana hubungan kalian akan berlabuh. Ansara mengangguk. Ketika dia hendak kembali ke kantor, ponselnya bergetar, ada pesan masuk dari Adrian. Langsung pulang saja, kita bertemu di apartemenku. Membaca pesan itu hati Ansara sudah berdebar, entah secanggung apa pertemuan nanti. Bertemu dengan status mereka yang sudah berubah. Bukan lagi teman, bukan pula hanya atasan dan bawahan, tapi sepasang kekasih. Ansara berharap dia yang lebih dulu tiba di apartemen, tapi ternyata harapannya salah. Sebab saat dia masuk, ternyata Adrian sudah menunggunya di ruang tengah. 3. Dek 7. 73. 22 sebuah kado. Duduk di sini, ucap Adrian, memerintahkan Ansara untuk duduk di sampingnya. Adrian bahkan menepuk sisi kosong tersebut memastikan Ansara duduk di sini, bukan di tempat lain. Ansara menurut, entah sebagai sang sekretaris, atau kekasih. Tapi sepertinya dia menurut karena masih merasa ini jam kerja. Bukankah ini terlalu dekat? Tanya Ansara, sebab tubuh mereka langsung saling menyentuh saat dia duduk. Jadi bagaimana? Ingin duduk di pangkuanku. 2. Adrian. Ansara refleks memanggil dengan suara tinggi. Sungguh, Ansara belum terbiasa dengan status mereka yang baru. Ini masih terasa canggung untukku, ucap Ansara keceplosan. Canggung bagaimana? Kita yang sebagai kekasih. Tentu saja, dulu. Kamu pergi tanpa kabar, bahkan tak satu pun teman yang mengetahui kemana kamu pergi. Dan sekarang kamu kembali lalu tiba-tiba kita seperti ini. Jadi apa yang kamu pikirkan? Semuanya seperti tidak nyata, seperti mimpi.
Balas Ansara, secara alami pembicaraan ini terjadi begitu saja. Ansara jadi banyak bicara dan bertanya sebab butuh penjelasan lebih. Apa ini hanya main-main untuk muat? Tanya Ansara lagi. 2. Bahkan pertanyaan seperti ini sampai lolos dari mulutnya. Tapi Adrian sedikit pun tidak merasa terganggu dengan banyaknya pertanyaan tersebut. Adrian justru seperti melihat Ansara yang dulu, yang banyak sekali bicara sampai membuatnya tak konsentrasi belajar. Ansara tidak pernah berubah. Sore ini di ujung sana matahari mulai perlahan turun, tapi pembicaraan di antara keduanya seperti baru saja dimulai. Main-main. Kenapa bisa menilaiku seperti itu? Bahkan sekarang aku sudah menyerahkan semua hidupku padamu. Jawab Adrian. Ansara mengerutkan dahi. Dari pagi sampai siang kamu yang memegang jadwalku, tidur sampai bangun kamu yang pertama kali aku lihat. Tidak ada wanita lain selain kamu Ans, jelas Adrian pula dan membuat Ansara terenyuh sendiri. 2. Membenarkan penjelasan tersebut. Malam ini aku harus pulang ke rumah kedua orang tuaku, apa kamu mau ikut? Tawar Adrian kemudian, namun Ansara langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Baginya terlalu buru-buru jika sekarang sudah bertemu, dengan Adrian menawarkannya saja sudah membuat Ansara 74. Merasa senang dan lega. Jangan berpikir yang macam-macam, aku tidak pernah mengambil keputusan main-main, termasuk tentang kita. Aku sangat serius, ucap Adrian. Apa? Apa kamu menyukai aku? Tanya Ansara. Adrian tersenyum kecil saat mendengar pertanyaan itu, namun senyumnya kecil sekali sampai Ansara tak menyadarinya. Adrian kemudian mengangguk, aku sangat menyukai kamu, bahkan mungkin cinta. Jika tidak, aku tak akan cemburu saat Stephen mendekatimu, jelas Adrian apa adanya. Namun sungguh, kalimat manis itu masih belum mampu membuat Ansara percaya. Rasanya kata-kata itu hanya terdengar seperti bualan. 1. Kamu tidak percaya? Tanya Adrian, sebab melihat raut wajah Ansara yang masih murung. Carilah buktinya di kamarku. Bukti apa? Tanya Ansara, kini bibirnya malah mencebik. Cari saja sendiri, sekarang aku akan langsung pergi. Tadi ibuku sudah menelpon, ucap Adrian, di mencium kening Ansara lalu berdiri, sebelum pergi mengusap kasar puncak kepala sang gadis sampai rambut Ansara sedikit berantakan. 1. Kemudian pergi dengan bibir tersenyum lebar. Sementara Ansara yang ditinggal sendirian masih mencebik bibirnya, meski sudah mendapatkan kecupan di kening dan elusan di puncak kepala masih belum membuatnya puas. 3. Ansara justru langsung menuju kamar Adrian untuk mencari apa yang diucapkan oleh pria itu. Bukti apa? Kenapa main tebak-tebakan? Seperti anak kecil saja. Gerutu Ansara. Masuk ke dalam kamar ini Ansara menatap sekeliling dengan bingung, sebab dia tidak memiliki satupun petunjuk. Ansara justru langsung duduk di tepi ranjang Adrian, refleks membuka laci nakas sebab laci inilah yang paling dekat untuk dia jangkau. Dan alangkah terkejutnya Ansara ketika melihat sebuah kotak yang tak asing. Dek. Kotak kecil berwarna hitam yang membuat ingatannya berlari ke masa lalu. Sebelum kelulusan Adrian ulang tahun dan Ansara memberi sebuah kado. Dasi yang dia beli setelah menabung selama 1 bulan. 1. Rasanya tak mungkin jika Adrian masih menyimpan kado tersebut.
Jadi dengan perasaan yang tak menentu Ansara mengambil kotak tersebut dan membuka isinya. Luruh sudah hati keras Ansara, kini mendadak sendu saat melihat isi kotak tersebut. Ternyata benar, ini adalah kado yang dia beri, bahkan kartu ucapan yang dia tulis masih tersimpan di sana. 75. Sedikit malu Ansara kembali membuka surat tersebut. Adrian, semoga kamu suka kadonya. Semoga dengan dasi ini kamu jadi orang yang sangat sukses. Tulis Ansara dalam surat tersebut. 2. Setelah membacanya kini bibir Ansara kembali mencebik, tapi bukan karena kesal melainkan menahan diri agar tidak menangis. Jadi ini buktinya. Kamu benar-benar mencintai aku, At. 15. 76. 23 seekor beruang besar. Ansara jadi merasa terharu sendiri setelah melihat kado yang pernah dia berikan dulu, mulai merasa yakin bahwa dia memang spesial untuk Adrian. Mulai merasa pula bahwa semua ucapan Mayang benar, bahwa sebenarnya pernikahan yang dijalani oleh Adrian saat ini hanyalah perjodohan, sementara cinta pria itu sejak dulu hanya untuknya. Jika tidak, mana mungkin Adrian masih menyimpan kado ini hingga sekarang. Padahal Adrian bisa saja langsung kehilangan kado ini karena tidak penting. Adrian tidak butuh dasi ini karena dia bisa membeli yang lebih mahal. 1. Dan karena semua keyakinannya itu, akhirnya Ansara memutuskan untuk menunggu Adrian pulang malam ini. Selesai mandi dan makan malam sendiri, Ansara kembali mendatangi apartemen sang bos. Sementara di rumah ayah Gionino, makan malam memang telah berakhir. Tapi ternyata semua keluarga besar berkumpul di sini. Tante-tante dan om-om Adrian datang beserta anak-anak mereka. Selamat Adrian, 1 tahun memimpin Abraham Kingdom kamu benar-benar bisa mengendalikan situasi, ucap om pertama. Di mulut memuji namun di hati memaki. Dia yakin keberhasilan Adrian kali ini masih karena campur tangan Gionino. Jika tidak, anak itu jelas tak akan mampu. Adrian hanya tersenyum. Aku tahu Adrian pasti mampu, ayah Gionino yang menjawab dengan penuh bangga. Di ruang tengah itu memang hanya para laki-laki yang berkumpul, sementara para wanita berkumpul di ruangan yang lain. Pembicaraan para wanita lebih beragam, tak hanya tentang pekerjaan. Adrian, om lihat kamu terlalu fokus pada pekerjaan. Kamu juga harus menikmati rumah sendiri, cobalah untuk mulai membuka hati untuk wanita, sahut om kedua. Gio yang mendengar hanya tersenyum saja, tak sedikit pun merasa ada yang aneh dari ucapan para iparnya. Bagaimana jika om kenalkan pada salah satu anak teman om, dia seusiamu, wanita karir juga, om yakin kalian akan cocok, timpal om kedua dengan sangat semangat. Ada tujuan lain dari tawarannya ini, yang pertama jelas ingin merembuat konsentrasi Adrian pada perusahaan jadi berkurang. Kedua wanita akan dia jodohkan jelas akan jadi mata-matanya. 6. Sekarang Adrian memang bisa memimpin perusahaan keluarga, tapi dia pastikan ini tidak akan berlangsung lama. Karena saat anaknya mampu memimpin, maka Adrian harus segera dilengsarkan. 3. Terima kasih atas tawarannya om, tapi aku tidak tertarik dengan perjodohan, jawab Adrian. 6. Baiklah, om tidak akan memaksa. Tapi jangan seperti papamu,
baru menemukan jodohnya di usia 40 tahunan, balas. 77. Om kedua dan membuat para orang tua tertawa. 1. Sementara Adrian masih betah tetap diam, hanya sesekali tersenyum kecil. Siapapun wanita pilihan Adrian nanti aku tidak akan mempermasalahkannya, siapapun dia pasti akan aku restui, ucap Gio. 4. Jangan begitu mas, kalau bisa Adrian harus dapat yang setara dengan kita. Itu juga bisa menunjang karirnya, sahut om kedua. Pulang dari makan malam ini Adrian malah merasa lelah sekali, sebab semua topik pembicaraan hanya tertuju padanya. Adrian juga tak menyangka jika para om dan tantenya akan datang, dia pikir ini hanya makan malam keluarga inti. Nyaris jam 10 malam Adrian baru tiba di apartemen, seperti mendapatkan kejutan dia melihat Ansara yang masih menonton televisi di ruang tengah. Saking fokusnya menonton Ansara sampai tidak sadar jika Adrian sudah pulang. Adrian, kamu membuatku terkejut. Ucap Ansara, dia pikir Adrian setan. Namun Adrian tak menanggapi keterkejutan tersebut, dia langsung menyeruduk Ansara dengan sebuah pelukan. Aku lelah sekali, ucap Adrian. Lelah. Bukankah harusnya senang abis makan malam dengan keluarga? Balas Ansara, dia membalas pelukan Adrian, seperti sedang memeluk seekor beruang yang besar. Apalagi kepala Adrian bersembunyi di leher Ansara. 3. Tapi bukannya menjawab pertanyaan Ansara, Adrian malah bicara tidak nyambung. Malam ini tidurlah di sini. 49. 78. 24 maunya bibir. Plak. Ansara refleks memukul punggung Adrian setelah mendengar ucapan tak masuk akal sang kekasih. Bagaimana bisa mereka tidur bersama di saat belum menikah? 2. Jaga ucapanmu, jangan bicara sembarangan. Balas Ansara, suaranya langsung meninggi. Seketika lupa bahwa saat ini dia memang ingin memanjakan Adrian. Ingin menyetarakan cinta yang sama-sama mereka rasakan sejak lama. 1. Tanganmu kecil, tapi kenapa pukulannya sakit sekali? Keluh Adrian, dia masih bersembunyi di dalam pelukan Ansara. Sampai gadis itu berulang kali mencium aroma rambutnya. 2. Apa ia sakit? Kamu sih. Apa sudah ketemu buktinya? Tanya Adrian kemudian. 1. Mereka saling bicara tanpa saling tatap, namun pelukan ini membuat seolah keduanya sama-sama bisa melihat raut wajah masing-masing. Ditanya seperti itu Ansara refleks mengulum senyum, merasakan banyak kupu-kupu berterbangan di hatinya. Bukti apa? Aku tidak menemukan apapun, jawab Ansara, karena malu jadi berkilah. Benarkah? Kalau begitu aku ambilkan sekarang. Jangan. Cegah Ansara dengan cepat, menahan tubuh Adrian di pelukannya saat sang kekasih hendak berdiri. Apa bukti itu kado yang pernah ku beri dulu? Tanya Ansara setelahnya. 1. Kamu sudah menemukannya. Lia. Di mana? Di laci nakasmu. Aku menggunakan dasi itu saat pertama kali bekerja di perusahaan keluargaku. Karena doamu, aku jadi begini, jelas Adrian. 1. Kenapa masih disimpan? Di lemari pakaianmu sudah banyak dasi yang bagus. Tentu saja harus kusimpan, itu adalah hadiah paling spesial, dari orang yang sangat spesial. Ansara tak mampu menjawab lagi, dia seperti sudah melayang sampai ke langit ketujuh.
3. Kamu tidak ingin tanya, sejak kapan aku menyukaimu? Tanya Adrian kemudian, dia juga mendongakkan kepalanya sampai mampu menatap kedua mata Ansara yang berbinar-binar. Menatap wajah Ansara dengan begitu dekat, hidung dan bibirnya membuat gadis cantik itu jadi semakin gugup. Belum apa-apa Ansara sudah menerka mungkinkah mereka akan 79. Kembali berciuman seperti di kantor tadi. Ah tidak. Hanya membayangkannya saja sudah berhasil membuat darah Ansara jadi terasa panas. Memangnya sejak kapan? Pasti lebih dulu aku yang menyukai kamu, balas Ansara, meski gugup namun mencoba bicara biasa-biasa saja. Ansara tak bisa membohongi diri bahwa saat SMA dulu dia memang terang-terangan menunjukkan rasa sukanya pada Adrian. Tidak, kurasa aku yang lebih dulu, balas Adrian penuh percaya diri. Lalu mengatakan bahwa Ansara adalah yang gadis pertama yang dia lihat saat pertama kali masuk SMA. Bahkan saat Ansara dihukum di masa-masa orientasi siswa, Adrian ikut-ikut membuat kesalahan agar bisa menemani Ansara. 3. Ingat kejadian itu membuat Ansara tak mampu berkata-kata, sebab dia baru menyukai Adrian setelah mereka dihukum bersama waktu itu. Jadi jika cerita Adrian benar, maka Adrianlah yang lebih dulu menyukainya. Lalu kenapa kamu dingin sekali padaku saat SMA dulu? Tanya Ansara. Kenapa? Karena aku ingin memilikimu di saat aku mampu seperti ini, bukan masih pecundang seperti dulu, balas Adrian. Dulu Adrian hanya memikirkan sang ibu, tak ingin membawa Ansara masuk ke dalam hidupnya yang pelik. Ansara terdiam, menyadari pula bahwa dulu hidup Adrian tak mudah. Diamnya Ansara membuat hening kembali menguasai dan keduanya saling tatap dengan intens. Ansara seperti terhanyut dalam tatapan tersebut, sampai refleks salah satu tangannya naik untuk mengelus wajah Adrian. Tak ada kata yang mampu menggambarkan kebahagiaan malam ini, jantungnya terus berdebar tanpa henti. Pembicaraan sederhana namun seperti menjelaskan semua cinta yang ada. Malam memang semakin larut, namun sedikit pun tak ada rasa kantuk. Ansara bahkan memberanikan diri untuk mencium pipi Adrian lebih dulu. Lembut sekali sampai membuat Adrian memejamkan mata pula. Kenapa di pipi? Aku maunya bibir, pinta Adrian. 72. 80. 25 tamu yang tiba-tiba datang. Tidak mau, ini sudah larut malam, nanti ada Jin Tomang lewat, jawab Ansara untuk menolak keinginan sang kekasih yang ingin dicium bibirnya. 2. Mendengar ucapan Ansara, Adrian malah jadi terkekeh. Apa itu Jin Tomang? Tanya Adrian. 1. Setan jahat, jelas Ansara pula hingga keduanya saling terkekeh. Aku akan pulang sekarang, timpal Ansara kemudian. Tidak, aku serius dengan ucapanku. Tidurlah di sini. Tapi di sini juga ada 2 kamar Ans, kamu tidurlah di kamarku, aku akan tidur di kamar yang lain, balas Adrian seraya menjelaskan, tatapnya terlihat serius sekali, tidak ingin dibantah. Tapi sebenarnya Ansara juga tidak berniat untuk membantah keinginan Adrian tersebut, yang ada hatinya makin berbunga-bunga. Diperlakukan seperti ini Ansara merasa benar-benar disayang. Sebenarnya juga Ansara ingin sekali mencium bibir Adrian, tapi sekuat tenaga dia tahan diri. 1. Di antara mereka berdua harus ada yang mengendalikan hasrat ini agar tidak melangkah terlalu jauh. Jangan sampai melakukan sebuah kesalahan yang tak akan mampu diperbaiki kelak.
3. Adrian kemudian bangkit lebih dulu, lalu mengulurkan tangannya agar Ansara ikut berdiri. Adrian ingin mengantarkan kekasihnya itu menuju kamarnya. Ansara menurut, tapi saat dia berdiri nampak jelas perbedaan tinggi badannya. Apalagi Ansara hanya menggunakan sandal rumahan. Karena gemas, Adrian refleks langsung menggendong Ansara seperti bayi koala, merangkul kuat di pinggangnya. Kenapa?" tanya Adrian, malah menantang. Tak ingin Ansara protes dengan kelakuannya. "Tubuhmu sangat ringan," kata Adrian lagi. 1. Ansara mencebik, dia digendong seperti itu sampai masuk ke dalam kamar. Lalu diturunkan tepat di tepi ranjang. "Besok kita masuk siang, tidak perlu membangunkanku jam 5 pagi, ucap Adrian. Ansara mengangguk patuh, saat ini waktu sudah menunjukkan hampir jam setengah 12 malam. Tak menyangka juga jika sebenarnya mereka telah bersama cukup lama, tapi rasanya baru sebentar. Setelah meninggalkan ciuman di kening Ansara, Adrian keluar dari dalam kamar tersebut. Dan bukannya langsung tidur, Ansara justru ingin berteriak saking senangnya. "Ahak!" pekik Ansara dengan suara tertahan. Berbaring di ranjang dan menutup wajahnya yang tersipu menggunakan bantal. 2:81 Terkadang masih tak menyangka juga jika dia dan Adrian akan terlihat hubungan romantis seperti ini. Jadi dengan bibir masih tersenyum, Ansara akhirnya mulai mencoba tidur. Saat pagi menjelang, ada tamu yang tiba-tiba datang ke apartemen ini. Juan yang menggandeng Naura, namun tak ada yang menyambut. "Papa mana Cih? Apa papa belum bangun ya?" tanya Naura. "Sepertinya begitu, Nona. Ayo ke dapur dulu, siapa tahu ada Tante Angca," celetuknya. Tujuan utama Naura datang ke sini memang ingin bertemu dengan Tante Angca. Sebab dia sudah bosan bermain dengan Om Juan dan juga papanya. 3. Sementara Adrian juga lupa bahwa semalam dia telah mengizinkan sang adik untuk bermain ke apartemennya pagi ini. Sebab hari ini jadwal Adrian memang mulai sejak siang. Karena Naura belum sekolah, jadi bocah itu bebas berkeliaran dan bermain saat pagi. "Yah, di dapur tidak ada Tante Angca," keluh Naura. Juan bingung harus menjawab apa, dia terus mengikuti kemana sang nona muda. "Ya sudahlah, Naula bangunkan papa dulu di kamarnya," putus Naura, dengan wajah cemberut akhirnya dia menuju kamar sang ayah dan Juan masih setia mengekor. Sebab Juan harus memastikan Nona Naura baik-baik saja, dimanapun keberadaannya. Sudah masuk ke dalam kamar, Juan adalah yang pertama terkejut saat melihat siapa yang tidur di atas ranjang. Bukan Tuan Adrian tapi malah sekretaris Ansara. "Loh, kok yang tidur di sini Tante Angca?" tanya Naura bingung, bahkan sampai menepuk kepalanya sendiri. 26. 82. 26 Rahasia kita bertiga. Tidur di ranjang Adrian dan diharuskan untuk bangun pagi membuat Ansara begitu menikmati tidurnya. Entah memang lelah atau terlalu nyaman, tapi Ansara sampai tidak sadari jika dia bangun kesiangan. Jam 7 pagi saat Naura tiba, Ansara masih tertidur dengan pulas. Jangankan menggeliat, kini saja dia masih berada di alam mimpinya yang indah. Bermimpi bahwa dia dan Adrian menggelar acara pernikahan, lalu dihadiri seluruh teman SMA. Sebuah pesta pernikahan yang serupa dengan reuni. "Nona,
Sebaiknya kita keluar, ucap Juan dengan berbisik. Pikirannya masih buntu, belum bisa menerka-nerka tentang apa yang terjadi semalam. Mungkinkah Sekretaris Ansara tidur dengan Tuan Adrian? 1. Mungkinkah saat ini Tuan Adrian berada di dalam kamar mandi? 2. Jika semua dugaannya benar, maka keberadaan di sini adalah sebuah kesalahan. Juan harus secepatnya segera keluar. Kenapa keluar, Om? Kita bangunkan saja Tante Angca, jawab Naura tanpa berbisik, suaranya yang menggemaskan mendadak terdengar begitu berisik di kamar sepi ini. Dan makin frustasilah Juan dibuatnya, terlebih sejak tadi dia tak berani menatap ke arah ranjang. Takut Sekretaris Ansara menggunakan baju tidur yang tidak senonoh. Lebih baik jangan, Nona, tidak sopan. Kita tunggu di luar sana dulu ya, mari, ajak Juan dan terdengar seperti sebuah permohonan. Om Caja yang keluar, Naula mau bangunkan Tante Angca. Baiklah, Om akan tunggu di luar, putus Juan dengan cepat. Setelahnya dia juga mundur dan meninggalkan kamar tersebut, tapi Juan sengaja tidak menutup pintu agar jika terjadi sesuatu dia bisa mendengarnya dari ruang tengah. Namun alangkah terkejutnya Juan saat tiba di ruang tengah, dia justru berpapasan dengan Tuan Adrian. Dek! Astaga! Keget Juan di dalam hati, tidak Sekretaris Ansara, tidak Tuan Adrian, pagi ini sama-sama membuatnya terkejut. 3.